siapa ya yang layak menyebarkan agama Buddha? Karena kita merasa agama Buddha ini bagus, sehingga kita memilih agama Buddha. Kita merasa bagus karena kita cocok, cocok dengan ajaran Sang Buddha ini. Kemudian kita berusaha, gimana ya, ini kalau mau saya sebarkan, atau saya mau bagikan, atau saya mau berikan, kira-kira siapa yang layak? Nah, kadang-kadang kemudian kita ah, download video-video dari YouTube lah, dari mana ceramah-ceramah Dhamma itu banyak sekali, apalagi sekarang setelah masa pandemi ya, atau sejak masa pandemi itu, sekarang di YouTube maupun media-media sosial lain, sangat banyak kegiatan-kegiatan agama Buddha yang kita bisa ambil, kita bisa download, kita bisa ikuti dengan baik sekali. Bahkan ada jadwalnya. Jadi kalau pagi, siapa yang puja bakti pagi, itu di Wihara ABC, Biku ABC, kemudian nanti ada juga para pandita ABC, itu ada semua jadwalnya dari jam sekian, 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 sekian ada. Tinggal kita ngikut aja. Kemudian nanti siang, ada ceramah lagi di berbagai tempat, itu sudah ada jadwalnya semua. Kemudian sore, malam, ya, seperti acara kita malam ini pun saya sudah mendapatkan kabar lewat media sosial dan lain sebagainya sudah beberapa waktu yang lalu. Dan karena itu sekarang juga diikuti oleh cukup banyak, baik melalui media Zoom ini maupun juga melalui YouTube. Nah, ini kan kita artinya kita bisa mendapatkan penyebaran agama Buddha itu dari banyak sumber. Sehingga tadi yang saya merasa, wah, saya cocok nih dengan agama Buddha. Senang saya mau bagikan ini. Nah, kemudian kita tinggal bagikan link-linknya tadi. Ada link video di YouTube, link di Facebook, link di media sosial yang lain, bahkan di TikTok pun ada itu. 1-2 menit ada TikTok. Nah, sampai satu ketika saya juga dikasih TikTok, wah, ini kok juga ada ceramah saya di situ. Padahal biasanya ceramah orangnya agak sedikit, biasanya isinya joget-joget sana sini, jingkrak sini. Tapi juga ada ceramah juga. Ini luar biasa. Sehingga kadang-kadang kita kemudian berpikir lagi, siapa ya yang enaknya untuk paling cocok menyebarkan agama Buddha itu? Jadi kita selalu mencari keluar. Siapa ini? Apakah para biku? Kalau tadi sudah ada website, kemudian ada media-media sosial, apakah kemudian para biku, para pandita, para romo ramani, para guru, para murid, siapa ya? Nah, saudara-saudara, kadang kita hanya mencari keluar untuk penyebaran dharma. Padahal sesungguhnya penyebaran dharma itu dapat dilakukan oleh kita semua. Karena kita umat Buddha, maka sebetulnya masing-masing umat Buddha itu memiliki dorongan moral untuk berbagi dharma. Satu contoh misalnya ya. Jadi sekarang kalau misalnya ada umat Buddha yang menikah, kemudian dia mempunyai anak. Waktu si bapak dan ibu ini yang umat Buddha, kemudian dia merasa, wah, agama Buddha ini cocok ya. Dulu kita menikahnya juga secara Buddhis nih, sekarang sudah punya anak nih. Lalu baiknya anak ini diajar agama Buddha oleh siapa ya? Jadi anak yang baru lahir itu kemudian kita pikirkan gurunya siapa? Apa nanti saya titipkan wihara? Apa saya titipkan para biku saya jadikan babysitter misalnya, supaya selain merawat, ya kemudian juga bisa mendidik, bisa nyuapin anak, dan lain sebagainya, menggendong anak. Waduh, ini biku siapa ya yang cocok? Atau atas silani ya? Nah, jadi kita kemudian berpikir keluar. Nah, tentu hal ini tidak bisa kita lakukan seperti itu. Nunggu sampai kapan? Harus menunggu keluar itu.
Padahal pendidikan anak paling ideal semakin awal semakin bagus. Bahkan sejak dalam kandungan pun bagus diadakan pendidikan anak. Nah, jadi gimana ya? Nah, disinilah saudara bahwa penyebaran dharma itu tidak harus dititipkan ke orang lain. Penyebaran dharma itu sebetulnya harus kita lakukan sendiri oleh masing-masing diri kita. Jadi ayah dan ibu tadi ketika punya anak atau bahkan sebelum punya anak, mereka melakukan pernikahan secara Buddhis, maka sejak pernikahan itu sebaiknya mereka rajin membaca parita bersama, meditasi bersama, kewihara bersama, diskusi dhamma bersama, segala sesuatu yang berkegiatan dengan berhubungan dengan dharma itu dilakukan bersama-sama. Sehingga diharapkan nanti akan terjadi kehamilan yang juga terkondisi oleh calon anak yang juga tertarik dengan dharma. Karena kalau kita lihat di dalam konsep dharma, kelahiran ataupun kehamilan itu terdapat 3 unsurnya, yaitu sel telur matang atau ovum ataupun dari ibu itu matang, kondisinya memungkinkan untuk mengandung, kemudian sel sperma ada yang memungkinkan untuk membuahi sel telur, dan kemudian ada kesadaran penerus. Nah, kalau sel telur dan sperma ini membentuk tubuh bayi, maka kesadaran penerus ini adalah membentuk batin sang bayi. Nah, ketika ayah dan ibu ini tadi, sejak menikah, dia membaca parita bersama, meditasi bersama, dan selalu melakukan aktivitas dharma ini bersama-sama, maka ketika sel telur dan sperma ini ketemu, terkondisilah mempunyai kesadaran penerus yang sesuai dengan dharma juga. Sehingga nanti ketika mulai mengandung, mereka suami istri ini tetap sering membaca parita bersama, melakukan kegiatan-kegiatan secara dharma itu bersama-sama, dan seterusnya. Ini sebetulnya adalah mulai dengan pendidikan atau penyebaran dharma sejak awal. Kemudian begitu lahir, bacakan parita. Katakanlah paritanya nama Kara, ataupun Wandana juga bagus. Jadi misalnya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Jadi di bayi ini dibisikkan, tidak usah diteriakin ya. Bayinya dibisikin saja. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. 3 kali, sudah. Jadi kalimat pertama yang dia dengar, kata-kata pertama yang dia dengar adalah Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Atau kalau mau agak panjang, Tisarana. Budang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanggang saranang gacami. Jadi dengan cara seperti itu, maka bayi yang baru lahir itu sudah dikenalkan dharma. Tanpa harus mengundang biku, tanpa harus berpikir nanti saya titipkan biku siapa ini jadi babysitter saya. Tidak, tapi langsung orang tuanya yang membaca. Kemudian nanti mulai sejak anak ini masih bayi tidur, sering diputarkan parita, atau kadang-kadang juga diajak baca parita bersama, dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan-kegiatan ini memasukkan dharma di dalam bawah sadar si anak. Sehingga nanti semakin besar, mungkin nanti ikut sekolah Buddhis yang didukung oleh Yayasan Bhikkhu misalnya. Ya, nanti kan banyak nih sekolah-sekolah Buddhisnya tadi yang sudah didukung. Kemudian juga nanti mungkin ada pendidikan guru dan sebagainya, karena pendidikan orang tua di rumah sudah dikerjakan untuk membantu penyebaran dharma tadi sejak dalam kandungan. Nah, sehingga ketika sudah mulai dewasa,
Mulai sekolah dititipkan ke sekolah Buddhis. Kemudian diajak sekolah minggu, diajak ke wihara, dikumpulkan dengan para teman-teman sesama Dharma, kemudian juga mendengar ceramah dhamma dari para kakak pembina, Romo Pandita, para biku sama nira atau silani, dan sebagainya. Dan ini akan terus berkembang. Sampai nanti anak ini dewasa, sampai anak ini nanti mempunyai pasangan hidup, sampai nanti anak ini melahirkan lagi, itu sistematikanya akan seperti ini. Sehingga kita sekarang perlu menyadari bahwa penyebaran Dharma itu harus dimulai dari kita masing-masing. Tidak bisa dititipkan oleh orang lain. Karena kita ini yang menjadi Dharma Duta. Setiap umat Buddha sebetulnya dia memiliki kewajiban moral menjadi Dharma Duta. Menjadi pembabar Dharma. Dengan berbagai cara. Jadi, pembabar Dharma itu bukan orang yang mesti bisa nulis buku. Pembabar Dharma itu bukan orang yang mesti mampu cetak buku. Karena orang mampu nulis buku itu tidak sembarang orang bisa menyusun kalimat yang baik sampai orang lain mengerti, itu tidak gampang. Jadi tidak semua orang mampu. Kemudian juga Dhamma Duta itu bukan berarti orang yang harus mampu mencetak buku. Karena sekarang sudah ada naskah artikelnya, kemudian mau cetak. Kadang-kadang tidak punya kemampuan untuk nyetak. Aduh, biaya cetaknya X rupiah. Sekarang kalau nyetak paling sedikit harus 1.000 buku, 1.000 jilid, X kali 1.000, wah 1.000 X. Saya tidak mampu. Ya kalau ada orang lain, kebetulan mungkin Yayasan Bikut mau cetak buku, kemudian mau cetak 1.000 buku, ya sudahlah saya ikut 1 atau 2 X semampu saya. Paling kalau ada kesempatan seperti itu. Tapi nulis buku nggak bisa, cetak buku nggak mampu, bukan berarti tidak bisa menjadi Dharma Duta. Oh ceramah, wah ya mungkin bisa ceramah Dharma. Oke ceramah, tapi bagi yang punya kemampuan. Kadang-kadang ada orang mau berbicara di muka umum saja, gemeter badannya, bingung, aku mau ngomong apa ya, malah menghafalkan naskah ceramahnya, sehingga pas di depan umum, gemeter, hafalannya lupa semua. Kadang-kadang bahkan di depan kamera, dalam pertemuan lewat Zoom saja, orang kadang gemeter, kadang gugup, sehingga aduh, aku nggak mampu nih. Oke, nggak mampu ceramah, nulis buku nggak bisa, cetak buku nggak bisa, ceramah nggak bisa. Tapi kita ini kan Dharma Duta semua. Kita ini setiap orang, setiap umat Buddha, kita kan Dharma Duta. Lalu bagaimana ini? Nah, saudara-saudara, Dharma Duta bukan berarti mesti bisa nulis, bukan berarti mesti bisa cetak buku, bukan berarti mesti bisa ceramah. Tetapi Dharma Duta di dalam Dharma ini sesungguhnya adalah orang yang mampu berubah perilakunya, mampu berubah cara berbicaranya, mampu berubah cara berpikirnya, berubah menjadi baik sesuai Dharma. Jadi, kita ini harus membandingkan dengan diri kita sendiri beberapa waktu sebelum ini. Jadi, kalau saya sudah setahun menjalankan Dharma, saya coba bandingkan. Tahun lalu dengan tahun ini, sudahkah saya menjadi lebih baik? Apakah saya sudah punya cara berpikir yang lebih baik daripada tahun lalu? Cara berbicara yang lebih baik daripada tahun lalu? Cara berperilaku yang lebih baik daripada tahun lalu? Kalau saya menjadi lebih baik, berarti saya layak menjadi seorang umat Buddha, bahkan mempunyai kewajiban moral sebagai Dharma Duta.
Tapi kalau saya belum berubah menjadi baik, tidak apa-apa. Saya tetap layak. Tapi saya bertekad. Saya dalam setahun ini memang belum berubah. Tapi saya masih punya waktu untuk berubah. Mulai sekarang juga, saya harus berubah menjadi lebih baik. Cara berpikir, cara berbicara, dan cara berbuat. Nah, jadi kita tidak patah semangat. Saya belum baik, tidak masalah. Tapi saya masih punya kesempatan saat ini untuk menjadi baik. Tapi kalau saya sudah menjadi baik dibandingkan tahun lalu, maka tahun ini ataupun saat ini saya punya kesempatan untuk meningkatkan, untuk menjadi lebih baik lagi. Saudara-saudara, biasanya di waktu 1 tahun sekali, kita mengadakan semacam tekad atau resolusi. Kadang-kadang di tahun baru, ya, tahun baru 1 Januari. Kadang-kadang, apa resolusimu untuk 1 tahun ini? Oh, saya mau gini, 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 gini. Oke. Kadang-kadang bukan menggunakan tahun baru yang tanggal 1 Januari, kadang menggunakan tahun baru Imlek. Boleh juga memasuki tahun harimau. Tahun ini kan saya harus bertekad untuk menjadi lebih baik gini 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 gini. Resolusi saya. Oke. Tapi kadang-kadang ada yang tidak mau pakai tahun 1 Januari. Saya tidak ada juga yang menggunakan tahun baru Imlek. Dia menggunakan Waisak, tahun baru Buddhis. Nah, ini nanti sebentar lagi nih, ya, bulan depan ini. Nanti ada Waisak. Saya sejak Waisak ini, saya bandingkan dengan Waisak lalu. Saya sudah menjadi lebih baik. Nah, sekarang yang menjadi lebih baik, saya akan tingkatkan lagi, supaya nanti Waisak depan, saya menjadi tambah baik. Sedangkan yang belum baik, saya akan perbaiki, supaya Waisak depan menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudara, resolusi ini kemudian kita ingat-ingat. Kalau perlu kita catat, sehingga saya harus lebih baik, sesuai dengan dharma lebih baiknya itu. Saya harus menjadi lebih baik cara berpikir, cara berbicara, dan saya bertindak saya sesuai dengan dharma. Sehingga nanti sepanjang waktu, setiap saat itu kita selalu merenung. Sudahkah dharma menjadi jalan hidup saya di kehidupan saya sehari-hari? Apakah saya masih suka emosi? Padahal di dalam dharma kan ada pengendalian diri. Apakah saya masih suka emosi? Kalau masih suka emosi, saya berusaha sekarang mengendalikan diri. Kalau dulu setiap hari saya marah, setahun yang lalu, sekarang saya sudah, 2-3 hari sekali baru marah. Sudah lebih baik. Mau tidak marah sama sekali mungkin sulit, tapi 2-3 hari sekali, oke. Nanti tahun depan, mungkin 5 hari sekali, seminggu sekali, lama-lama 2 minggu sekali, baru marah, lama-lama sebulan sekali, lama-lama ditanya, kapan kamu terakhir marah? Nggak ingat, udah lama sekali saya sudah tidak pernah marah. Nah, ini kita sudah berubah secara dharma. Kemudian berpikir negatif, ini paling suka banyak sekali kita ini berpikir negatif, sehingga kita selalu menyesalin yang dulu. Kenapa aku dulu melakukan hal ini? Pikiran kita selalu dikacau dengan pikiran masa lampau, membuat kita saat ini menjadi tidak nyaman. Atau kita kegelisahan di masa depan. Aduh, nanti kalau aku rugi kerjaanku bagaimana ya? Kalau nanti aku tidak berhasil dalam bekerja gimana ya? Aku nggak sukses bagaimana ya? Terus kita gelisah terus. Pikiran-pikiran negatif semacam ini, kalau hanya pikiran negatif nggak ada penyelesaiannya, nggak ada gunanya. Tapi kalau secara dharma, begitu kita mikir, aku dulu kok ngomong gitu ya, oke. Yang sudah lewat, nggak usah disesali. Sekarang saya punya kesempatan memperbaiki dan saya tidak mengulang. Saya bertekad tidak mengulang kesalahan-kesalahanku di masa yang lampau. Sehingga nanti di masa depan, saya menjadi lebih baik. Kemudian dia khawatir, nanti masa depan saya bagaimana ya? Kan, nanti kalau kerjaan saya nggak berhasil, atau saya nanti umurnya nggak nyampe sesuai dengan yang saya harapkan, keluarga saya bagaimana? Kemudian kita gelisah. Nah, lalu kita ingat,
gelisah kalau di dalam Dharma ini perlu ada penyelesaian. Yaitu bagaimana? Kalau saya khawatir dengan masa depan, maka saya harus mempersiapkan saat ini yang terbaik. Saya takut usaha saya gagal di masa depan. Oke, kalau begitu saya harus lebih hati-hati di masa sekarang. Baik hati-hati dalam berkarya, bekerja, maupun di dalam penggunaan uang saya. Sehingga nanti tidak terjadi hal yang saya takutkan. Atau saya khawatir umur saya nanti nggak nyampe sesuai dengan harapan. Oke, kalau begitu mulai sekarang saya harus melakukan yang maksimal. Supaya kalau saya besok sudah terlahir kembali di alam lain, 2 hari lagi saya sudah lahir di alam yang lain, maka saya sudah menyelesaikan yang maksimal yang saya bisa kerjakan. Saya memang berharap saya masih bisa 100 tahun usia saya. Tapi ternyata 2 hari kemudian saya harus lahir kembali. Tidak apa-apa, karena saya sudah melakukan yang terbaik saat ini. Dengan cara seperti itu, kita tidak lagi dicengkram oleh rasa ketakutan di masa depan, dicengkram oleh kegelisahan di masa lampau, tapi kita selalu bersemangat di masa sekarang. Dan kalau orang kemudian lalu melihat kita, kamu kok bisa ya seperti itu? Padahal kamu dulu kan pernah melakukan kesalahan yang sama. Atau dengan usahamu ini kan di masa depan kena pandemi yang berkepanjangan sampai bertahun-tahun ini. Kan risikonya tinggi sekali. Ya. Bagaimana sekarang? Kok kamu bisa tenang seperti itu? Nah, lalu kita kemudian menyampaikan, loh, ini kan karena di dalam Dharma kegelisahan itu hanya permainan pikiran. Bahwa hidup kita ini tidak menyadari bahwa hidup adalah saat ini. Kegelisahan di masa lalu, ketakutan di masa depan, itu bisa terjadi karena pikiran kita tidak fokus pada saat ini. Nah, di dalam Dharma itu kita diajarkan, saat ini saya sedang apa? Sehingga saya selalu berusaha memaksimalkan saat ini. Saya memaksimalkan cara berpikir saya memaksimalkan cara berbicara saya memaksimalkan cara perbuatan saya, sehingga saya selalu melakukan dengan efisien saat ini untuk memperbaiki masa lalu yang kurang, membangun masa depan yang lebih baik, untuk meningkatkan masa lalu yang sudah baik, dan tambah meningkatkan lagi di masa depan. Nah, kemudian mungkin orang itu tanya, loh kok kamu bisa sampai seperti itu? Kemudian kita menjawab, ya inilah Dharma. Inilah praktek Dharma di kehidupan sehari-hari. Kalau orang itu kemudian bisa nggak aku meniru? Bisa. Karena ini adalah cara berpikir. Mau agama apapun juga, kalau kamu mau berpikir dengan cara ini, kamu akan mendapat kebahagiaan yang sama. Kamu akan mendapat kualitas hidup yang sama tanpa harus mengubah agama. Nah, saudara-saudara, kalau sampai kita disorot seperti itu, orang lain lalu melihat kita, wah hebat ya kamu ya. Apa yang membuat kamu hebat? Kok kamu cara berpikirnya bisa segitu bagus? Cara berbicaramu bisa begitu baik? Cara tindakanmu kok begitu bijaksana? Maka kita sebetulnya sudah menjadi Dharma Duta. Karena orang luar itu kalau disuruh membaca buku Dharma, apalagi yang bukan Buddhis, dia tidak mau. Dia tidak punya kesempatan untuk membaca itu. Dia sibuk dengan membaca buku agamanya sendiri. Dia sibuk belajar keyakinannya sendiri. Orang lain kalau suruh nonton YouTube, ikut Zoom, dan lain sebagainya, kadang-kadang tidak punya kesempatan. Nah, tapi kalau dia melihat orang lain, temannya, orang tuanya, anaknya, saudaranya menjadi lebih baik dari sebelumnya, dia kemudian akan bertanya, kok bisa ya kamu?
kok bisa jadi lebih baik ya? Apa yang menyebabkan kamu lebih baik? Nah, tanpa baca buku, tanpa tulis buku, tanpa cetak buku, tanpa mengikuti acara-acara di media sosial, ceramah-ceramah dhamma dan lain sebagainya, kita sudah berbagi dharma. Dan kemudian kita langsung hanya menginput saja bahwa semua kelakuan saya, cara berpikir saya, dan cara bertindak saya ini terinspirasi oleh dharma. Dan kamu bisa melaksanakan walaupun kamu bukan umat Buddha. Dan kamu tidak harus menjadi umat Buddha. Karena ini adalah perilaku kemoralan yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Saudara-saudara, kalau kita sampai pada tahap itu, bahwa perilaku kita, ucapan kita, dan cara berpikir kita menjadi baik sesuai dengan Dharma, mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, maka kita menjadi contoh untuk masyarakat di sekitar kita. Pasangan hidup kita yang mungkin dulunya bukan Buddhis atau masih tetap bukan Buddhis, tapi melihat kita, dia akan menghormat, wah umat Buddha memang hebat. Mau menjadi Buddhis silahkan, tidak jadi, tidak apa-apa. Kemudian anak juga, wah hebat sekali papa atau mama ini. Kok jalankan seperti itu? Aku mau ikut ajaran Sang Buddha. Kemudian mungkin tetangga kita juga begitu. Tanpa buku, diri kita ini sudah menjadi buku sendiri yang terbuka lebar, yang siap dibaca oleh setiap orang. Kemanapun kita pergi, di lingkungan apapun juga kita tinggal, di masyarakat, di sekolah, di mana saja tempat kita kerja, kantor, dan lain sebagainya. Kalau diri kita ini baik perilaku, ucapan maupun cara berpikir, inilah buku Dharma. Inilah upaya kita untuk menyebarkan Dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa tulis buku maupun cetak buku dan yang lain. Saudara-saudara, ini sesungguhnya yang harus menjadi motivasi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kita harus ada perbandingan. Setahun yang lalu, sudahkah saya sebaik hari ini? Kalau belum, sekarang tingkatkan. Kalau sudah baik, sekarang pun rawatlah hal yang sudah baik itu. Dan tingkatkan lagi yang sudah baik itu. Supaya semakin hari, semakin meningkat kualitas diri kita. Kalau di dalam Dharma dikatakan bahwa hidup kita ini hendaknya seperti lidah yang sedikit mengenal sayuran. Katakanlah rasa manis, pedas, asin, rasa sayuran. Sedikit terkenal saja, langsung kita bisa membedakan. Itu biasanya ibu-ibu kalau memasak di dapur, kemudian mau merasakan, masakanku sudah enak belum ya? Kemudian diteteskan di telapak tangannya, kemudian dijilat, sudah cukup. Atau, kurang asin, dan sebagainya. Nah, ini artinya lidah yang bisa merasakan rasa sayur ini walaupun setetes. Itu adalah orang yang mengenal Dharma, walaupun sedikit, tapi dia sudah jalankan di kehidupan sehari-hari. Sehingga dia layak menjadi Dharma Duta. Kalau belum jalankan, ya dia tetap Dharma Duta. Karena Dharma Duta adalah tanggung jawab moral. Cuman dia harus lebih perbaiki lagi, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Jadi sendok ini untuk mengantarkan setetes sayur tadi, agar bisa dirasakan. Kenapa demikian? Kok bukan sendoknya yang bisa merasakan? Sendok ini dicelup di sayur, ikut digodok bersama sayur, ikut digoreng bersama sayur, sendok ini tidak merasa. Sendok ini tidak tahu asin, tidak tahu manis, tidak tahu apa saja. Nah,
Ini di dalam Dharma juga diibaratkan seperti orang yang sudah lama kenal Dharma, tetapi tidak mau berubah. Cara berpikirnya masih seperti 15 tahun yang lalu. Cara berbicaranya masih seperti 15 tahun yang lalu. Cara berbuatnya masih seperti 15 tahun yang lalu. Bahkan dia bangga, dia mengatakan, nih aku itu dulu ya, orang yang pemarah. Dan hari ini pun aku masih orang yang pemarah. Jadi kalau aku marah, kamu harus maklum, karena memang inilah aku. Loh, kamu kan sudah 15 tahun kenal Dharma, kok nggak berubah? Oh, nggak bisa. Dharma mengubah aku tuh nggak bisa. Orang tua aku pun nggak bisa mengubah. Pasangan hidupku nggak bisa berubah. Aku memang sudah begini. Saudara-saudara, keras kepala seperti ini, kok bangga? Sebetulnya ini kan justru keliru. Ini kan seperti sendok tadi. Sendok yang digunakan untuk mengaduk sayur tapi nggak pernah merasakan. Dan kadang-kadang di sekitar kita, kita ketemu orang seperti itu. Dan kadang kita pun seperti itu. Sehingga kita harus menyadari sekarang, pasangan hidup kita, anak kita, tetangga kita, teman kerja kita, pernah nggak ngomong dengan kita, nah kamu memang sama, dari dulu kok dengar malam ini. Karena ketika kita dikatakan, kamu kok nggak berubah sih dari dulu, berarti kita ini sendok. Kita ini, aduh aku kok sendok ya, aku sudah sering ke wihara, sekarang di masa pandemi ini aku sering mendengarkan lewat Zoom, saya aktif di Zoom, kok saya nggak berubah? Aduh, aku harus mulai sekarang berubah. Tapi ketika kita mendengar teman kita, pasangan hidup kita, anak, kemudian orang tua kita, tetangga, dan lain sebagainya mengatakan, ini kamu bagus. Dulu kamu kalau ada masalah seperti ini, emosimu meledak-ledak. Sekarang kamu bisa sabar, kok bagus kamu. Nah, ini Dharma Duta yang sesungguhnya. Ini yang kita kemudian mengatakan, duh, saya begini ini ada sebab. Saya setelah kenal Dharma, saya jalankan. Kenapa? Karena saya ini seperti lidah. Setetes saja saya merasakan sayur, saya langsung tahu manis, asin, dan sebagainya. Sedikit saya mengenal Dharma, saya langsung bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari. Dengan cara demikian, saudara, kita sudah menyebarkan ajaran Sang Buddha lewat kehidupan sehari-hari. Harus berubah dulu diri kita. Apalagi kita bisa mendukung kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, baik yang diselenggarakan di wihara maupun di dalam masyarakat sehari-hari. Kalau di wihara misalnya, atau di lingkungan Buddhis misalnya ada yayasan Bigut, misalnya, ini mau ada pembelian tanah misalnya seluas 9.500 meter. Wah, harganya berapa nih? 80.000. Wah, oke lah. Saya nyumbang 100.000. Wah, kan lumayan. Sudah 1 meter persegi. Ya, lebih lagi. Saya nyumbang. Tapi, saya punya 1 juta. Lebih lagi banyak. Nggak masalah. Itu sudah lebih bagus. Kemudian, kalau kita bisa berbuat baik seperti itu, kemudian mungkin ada cetak buku. Saya ikut cetak buku, buku Parita mungkin, buku Dharma. Atau tadi, Yayasan Biku juga menyelenggarakan guru asuh, Dharma Duta asuh. Wah, aku juga mau aku mau berdana. Entah itu dana tetap, rutin itu, ataukah saya dana yang pokoknya ya selama saya ada rezeki ya saya berdana. Enggak, saya hari ini saya belum cukup ya saya enggak misalnya. Kan banyak hal yang bisa lakukan. Jadi saya membantu juga penyebaran Dharma. Nah, kemudian yang di luar Buddhis misalnya, ada bencana alam di sana, aku juga ikut kalau perlu aku ikut tenaga ke sana, bantu untuk mendukung supaya meringankan korban bencana alam, karena aku dokter, aku kepingin membantu untuk fasilitas kesehatannya misalnya. Atau mungkin aku bisa memberikan mereka pakaian misalnya, atau makanan misalnya, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang kita bisa kerjakan setelah kita sendiri berubah. Karena waktu kita berbagi itu
Cara berpikir kita sudah berbeda, bahwa aku bisa berubah menjadi lebih baik, dan salah satu kebaikannya adalah mengkondisikan orang juga menjadi lebih baik. Kemudian cara berbicara juga begitu. Cara berbicaraku sudah baik. Sekarang juga aku mengkondisikan orang berbicara yang baik juga. Jadi kalau ada orang-orang suka gosipin yang jelek-jelek, aduh si A ini ya, waduh kalau ceramah di biara membosankan gini-gini, tenang. Kamu jangan jangan seperti itu. Kamu dengarkan ceramahnya. Kamu bosan karena mungkin kamu nggak suka sama orangnya, tapi dengarkan ceramahnya. Karena ceramahnya itu tentu akan bermanfaat. Nah, jadi ucapan kita yang sudah terinspirasi oleh Dharma, itu nanti kita bisa bagikan kepada orang. Menjadi orang itu kemudian, iya ya, kan yang penting aku ke wihara itu kan mendengar Dharma. Bukan aku membenci si A, si B, si C. Oke, saya mau fokus. Dengan cara seperti itu, akhirnya ucapan kita pun bermanfaat. Kemudian perilaku. Perilaku Dharma. Apa ini? Perilaku yang bisa meringankan penderitaan makhluk lain. Misalnya sekarang, kok ada umat yang sakit ya? Gimana ya kalau saya berkunjung ke sana, kemudian saya informasi dulu, boleh nggak aku berkunjung? Aku sudah vaksin loh, ya, aku sudah booster loh, ya. Boleh nggak aku berkunjung? Perlu nggak ada PCR atau antigen? Oh enggak, silakan berkunjung. Nah, kemudian kita berkunjung. Lalu bagaimana kamu? Sehat-sehat? Enggak, aku sakit begini. Oh, boleh aku bantu baca parita? Oh, silakan. Nah, jadi perilaku kita itu menjadi bagian dari pembabaran dharma. Lalu kita bacakan parita. Sehingga sekeluarga bahagia, kita pun juga bahagia karena memberikan manfaat perilaku kita. Saudara-saudara, jadi pembabaran dharma ini, menyebarkan agama Buddha ini, menyebarkan ajaran Sang Buddha ini, tidak harus dibebankan kepada pihak lain. Tetapi kita sebagai umat Buddha, kita otomatis punya tanggung jawab moral untuk berbagi dharma. Cara berbagi dharmanya bukan secara teori, tapi cara berbagi dharmanya adalah dengan melaksanakan dharma di kehidupan sehari-hari. Sehingga pelaksanaan dharma itu memperbaiki cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak kita, sehingga kita berkurang ketamaan, berkurang kebencian, dan berkurang kegelapan batinnya. Sehingga orang akan mengatakan, kamu sekarang cara berbicaranya jauh lebih baik daripada setahun yang lalu. Kamu sekarang perbuatannya juga jauh lebih bagus daripada yang dulu. Kalau sampai kita seperti itu, berarti Anda berhasil. Kita berhasil menjadi Dharma Duta. Kalau kita dikatakan, kamu ini masih tidak berubah, sudah kenal Dharma sekian lama kok masih tidak berubah, berarti kita masih harus terus mengembangkan kualitas diri kita dengan melatih kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Dana, sila, dan samadhi terus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semakin hari kita menjadi semakin baik. Hidup kita menjadi semakin berkualitas, dan akhirnya kita semua layak menjadi Dharma Duta yang membantu menyebarkan ajaran Sang Buddha lewat kehidupan sehari-hari. Dan inilah menjadi tugas kita bersama, selain kita bisa membantu pembangunan wihara, pembangunan sekolah, menyantuni guru asuh dan sebagainya, tapi kembalilah pada perubahan perilaku kita, ucapan kita, dan cara berpikir.